Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya doakan semoga seluruh sahabat-sahabat Villa, sahabat surga yang senantiasa istiqomah hadir di kajian rutin kita setiap pekan, setiap hari Jumat, senantiasa dihadirkan oleh Allah kemuliaan, kebahagiaan, senantiasa dihadirkan oleh Allah pula, ya senantiasa kelapangan hati yang insya Allah berbanding lurus pula dengan kelapangan rezeki. Amin amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat Villa, sahabat surga semua yang luar biasa, ya sebelum kita mulai masuk materi inti kita hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang aplikasi dari jurus rahasia keajaiban, yakni tentang filosofi pompa air dalam mengalirkan rezeki dan keajaiban. Maka mohon izin sahabat-sahabat Villa, sahabat surga semua yang hadir pada kesempatan hari ini, silahkan ketikkan terlebih dahulu ya nama spasi kotanya agar kita semakin mudah, semakin mengenal, semakin taaruf siapa saja yang hadir di kajian kita di pekan hari ini, di pekan pertemuan yang ke-15. Silahkan masih ada beberapa waktu sambil menunggu sahabat-sahabat Villa yang lain untuk bergabung. Silahkan ketikkan di kolom komentar ya nama spasi kotanya dari mana saja yang hadir sebelum kita mulai bersama-sama. Sahabat Villa, sahabat surga semua yang luar biasa. Ya, mari senantiasa kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala karena kita masih diberikan ya limpahan kenikmatan, kemudahan, kelancaran sehingga kita masih bisa untuk saling tolabul ilmi di sini. Sebagaimana firman ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, ya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang senantiasa hadir ya dalam diri kita, dalam keseharian kita untuk senantiasa menuntut ilmu, maka Allah akan bukakan pintu-pintu surga. Dan saya yakin surga di sini bukan hanya surga yang ada di akhirat, termasuk dengan ya kita diizinkan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis ilmu ini pun adalah bagian dari nikmat yang sangat luar biasa, sehingga kita nanti akan semakin mudah dihadirkan ya surga sebelum surga yang sesungguhnya. Yakni apa? Dihadirkannya solusi dari semua persoalan hidup kita. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti kita, sahabat-sahabat Villa, sahabat surga semua yang luar biasa, ya seperti ya dari hari-hari sebelumnya, mari senantiasa ya kita harus ya ada 3 syarat terlebih dahulu. Apa saja itu? Ya, syarat yang pertama, mari sahabat-sahabat Villa senantiasa luruskan niat kita saat hadir di majelis-majelis ilmu. Saat kita senantiasa ya hadir di majelis ilmu ini untuk senantiasa niat kita benar-benar lillahi ta'ala, justru ajaibnya Allah akan senantiasa hadirkan, limpahkan ya kepada kita nikmat demi nikmat tanpa kita sadari. Jadi, mari saat tujuan kita benar-benar adalah lillahi ta'ala, maka justru di sanalah keajaiban akan semakin mendekat kepada kita. Luruskan niat kita agar benar-benar kita dapatkan ridhonya dari Allah Ta'ala. Syarat yang kedua, sahabat-sahabat Villa, sahabat surga semua yang luar biasa, sebelum kita masuk untuk beberapa menit ke depan, mari senantiasa siapkan lembar catatannya. Silahkan dicatat mana saja yang dianggap paling penting, silahkan untuk dicatat dan ditandai terlebih dahulu. Dan mari senantiasa untuk dipraktekkan sedikit demi sedikit tanpa harus menunggu sempurna terlebih dahulu. Ingat, saat kita hadir di majelis ilmu, itu akan merubah mindset kita, akan menambah wawasan kita. Namun saat kita mempraktekkannya, itulah yang akan merubah kualitas hidup kita, merubah nasib kita. Nah, berikutnya syarat yang ketiga, sahabat-sahabat Villa, sahabat surga semua yang luar biasa, tentunya saya yakin ya sahabat-sahabat Magnet Rezeki Community, ya para insan Magnet Rezeki sadar betul bahwa rezeki gratis itu adalah bagian dari perisai rezeki. Agar senantiasa dalam majelis ilmu ini juga bukan termasuk bagian yang gratisan, mari senantiasa kita bayar dengan BPJS. Apa itu BPJS? Bayar pakai jempol dan share ya. Silahkan untuk di like dan share kepada sahabat Villa yang lain. Insya Allah dengan kita senantiasa mengalirkan ilmu Allah yang sangat luar biasa ini, Allah akan gerojokkan kembali ilmu-ilmu yang belum kita pahami sebelumnya. Sehingga ilmu demi ilmu itu adalah bagian dari nikmat pula, bagian dari rezeki semakin mengalir deras kepada kita.
Ya, sudah siap sahabat? Ya, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Namun sebelum itu mohon izin sahabat Villa. Ya, silakan ketikkan di kolom komentar apakah ya suara saya sampai di sana terdengar dengan jelas atau belum ya. Jika belum jelas nanti akan saya perbaiki lagi. Namun jika sudah jelas silakan juga ketikkan di kolom komentar ya agar kita nanti bisa berjalan dengan hikmat, berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah. Baik, kita ya doa bersama-sama terlebih dahulu, luruskan niat kita agar kita benar-benar meraih ridhonya dari Allah Ta'ala. Ala hadiniyah li ridhoillah, syai'ulillah bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan kita berdoa bersama-sama, dengan kita doa berjamaah ini, Allah senantiasa kirimkan pula para malaikat-malaikatnya untuk hadir di majelis ilmu kita hari ini dan turut pula mengaminkan seluruh hajat-hajat kita. Amin, amin, Allahumma amin. Dan Allah senantiasa hadirkan pula rahmatnya, hudannya, sehingga kita mudah untuk memahami dan dimudahkan pula nanti untuk mempraktekannya. Ya, terkait dengan ya guyuran, gerojokan, limpahan rezeki, bahkan keajaiban sahabat-sahabat Villa, ya tentulah kita semuanya sudah paham betul ya terkait dengan sejatinya kita pun bisa duduk diam rezeki datang ya manakala kapan kita sudah benar-benar berhati-hati dari perisai rezeki, berhati-hati dari dosa. Saat kita senantiasa berhati-hati, kita senantiasa justru terus tazkiyatun nafsi, melepaskan perisai rezeki, pastilah rezeki itu akan senantiasa diguyur, digerojok kepada kita ya, sebagaimana kisahnya ya tentang Imam Syafi'i dan gurunya ya. Ini sangat luar biasa. Imam Syafi'i ya sempat ya berdiskusi dengan gurunya yakni tentang apa? Faman yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, bahwa sungguhnya saat kita senantiasa bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah akan senantiasa mencukupi segala kebutuhan kita ya. Namun Imam Syafi'i masih bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, ya, bagaimana mungkin burung yang ada di sangkar bisa mendapatkan rezekinya tanpa ya beliau keluar dari sangkar untuk ikhtiar terlebih dahulu?" Ya, gurunya tidak mau menjawab, tidak mau menjelaskan. Tapi keesokan harinya, ya jawaban itu hadir. Ya, saat Imam Syafi'i saking senangnya beliau diizinkan keluar dari pesantren dari gurunya, menjumpai pengen anggur, menjumpai ya. Ketika pulang dari panen anggur dan lain sebagainya, beliau saking senang akhirnya dikasih oleh ya yang punya kebun anggur tadi. Akhirnya Imam Syafi'i bawa anggurnya, senang ingin ditunjukkan kepada gurunya. Bagaimana mungkin saya dapatkan anggur kalau saya tidak ikhtiar keluar dari ya pesantren untuk bantuin orang yang sedang ya panen anggur tadi. Namun saat berjumpa dengan gurunya, jawabannya akhirnya ya dihadirkan oleh Allah. Ternyata saat Imam Syafi'i masih mengantarkan anggurnya, ternyata gurunya itu juga sedang ya berpikiran pengen banget makan anggur. Tanpa beliau keluar dari rumahnya, ternyata anggurnya datang, dipaksa oleh Allah. Untuk apa? Imam Syafi'i mengantarkan anggurnya kepada gurunya. Masya Allah, luar biasa. Ternyata memang ada makom-makom, ada derajat-derajat ya yang berbeda-beda. Jika Imam Syafi'i harus ikhtiar sedikit rezekinya datang, tanpa harus beliau itu menanam, tanpa harus nyiramin, maupun nunggu berbulan-bulan, beliau hanya tinggal sedikit saja, ya beliau tinggal menjemput sedikit saja langsung rezekinya datang. Namun bagi gurunya ya ini lebih luar biasa lagi, Imam Malik ya, beliau hanya dibatin saja rezekinya datang. Masya Allah, luar biasa. Nah, terkait dengan hal tersebut ya, maka mari sahabat-sahabat Villa kita belajar dari filosofi dari pompa air. Ada apa nih di balik pompa air ya? Ada apa di balik filosofi pompa air? Maka mari perhatikan sahabat-sahabat Villa. Sejatinya ketika ada pompa air, hal yang paling kita butuhkan dalam rutinitas kita keseharian adalah apa? Adalah airnya. Ada alat yang namanya adalah pompa air, di dalamnya ada yang namanya sumur. Ya, sumur ini sejatinya adalah rezeki yang Allah senantiasa hadirkan. Ya, terus-menerus Allah isi. Saat diambil terus-menerus diisi lagi oleh Allah, terus bertambah. Semakin banyak kita ambil, ya sebanyak itu pula Allah terus kasihkan terus terlebih dahulu. Namun, ya jika kita menjumpai, ya tiba-tiba kok kita nggak bisa menarik air melalui pompa air kita, ya inilah sejatinya kita sedang memasang ya perisai rezeki. Ada sesuatu nih di pompa air. Apakah nanti pompa airnya itu tersumbat? Apakah pompa airnya nanti ada sesuatu ya konsleting dan lain sebagainya? Ini adalah perisai rezeki. Ya, maka hal yang harus pertama kali dilihat jika aliran rezeki kepada kita, keajaiban kepada kita ini belum berlimpah, yang harus dicek adalah pompa airnya.
Namun, jika benar-benar sudah senantiasa kita ya istighfar, kita senantiasa perbaiki pompa airnya, ya pompa airnya sudah benar-benar ini sudah baik, sudah tidak ada sumbatan lagi, sumbatannya dari ya pompa air itu sudah dilepaskan. Harusnya jika kita sudah senantiasa ikhtiar melepas perisai rezeki, harusnya air yang keluar dari pompa ini nggak ada sumbatan lagi, harusnya airnya keluar yang banyak. Tapi mengapa kok airnya belum keluar banyak? Apa yang harus kita lakukan? Ternyata sangat sederhana sekali, sahabat-sahabat Filah. Ya, sahabat surga semua yang luar biasa. Ternyata bukan karena pompa airnya nggak bisa dijalankan, tapi hal yang harus dilakukan adalah justru kita harus mancing pakai air sedikit, ya. Ada air sedikit kita pancing, kita taruh di pompanya. Maka setelah yang terjadi adalah pompa air berfungsi dengan baik, kita akan diguyur dengan rezeki, dengan airnya. Sama halnya saat kita sedang butuh rezeki, kita butuhkan keajaiban. Saat fokus kita bukan untuk diri kita, pokoknya pengen saya dapatkan, hanya saya yang dapatkan keajaiban. Justru kita pancing dengan senantiasa menjadi perantara keajaiban bagi orang lain. Kita memikirkan kebutuhan yang kita inginkan itu justru kita bantu untuk orang lain, ya. Nikmat yang saat ini kita terima, kita salurkan untuk orang lain. Justru itu kita sedang memancing pompa air tadi yang kondisinya sedang tidak baik tadi, belum bisa digunakan. Justru saat kita pompa itu, kita pancing, justru semakin digerojokkan rezeki kepada kita, justru semakin mengalir kepada kita. Nah, landasannya di mana? Landasannya ada di dalam ya Al-Qur'an, Quran surat Al-Hasyr ayat ke-9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasyah. Ya, dan mereka mengutamakan saudaranya, dan mereka di sini dalam asbabun nuzulnya adalah kaum Ansor, ya. Dan mereka kaum Ansor, mereka mengutamakan kaum Muhajirin ala anfusihim, atas dirinya sendiri. Beliau ya kaum Ansor ini mengutamakan kaum Muhajirin atas dirinya sendiri. Walau kana bihim, meskipun pada diri mereka sendiri khososoh, ya. Khososohnya adalah apa? Juga sangat membutuhkan. Ya, meskipun saat ini kita butuh rezeki, mungkin saat ini kita butuh sekali keajaiban demi keajaiban. Lantas bagaimana agar senantiasa kita diguyur dengan keajaiban? Justru jadilah perantara keajaiban bagi orang lain terlebih dahulu. Kita pikirkan keajaiban bagi orang lain. Ya, kalau ya ibarat pompa air tadi, kita sudah ya bersihkan dari sumbatannya dan sebagainya, harusnya pompanya berfungsi dengan baik, kita diguyur dong dengan ya limpahan rezeki. Tapi mengapa kita sudah ikhtiar, kita sudah ya lepas perisai rezeki, sudah istighfar, kok rezeki sampai dengan detik ini saat ini belum lancar? Hal yang harus dilakukan adalah cari seberapa banyak nikmat yang saat ini kita peroleh, seberapa banyak air yang kita miliki saat ini, kita sadari banyak sekali ternyata. Berikutnya, gunakan sedikit saja untuk memancing kepada pompa air tersebut. Ternyata pompanya itu ya tidak selamanya tidak bisa digunakan lagi, tapi hanya cukup dipancing sedikit saja dengan air, justru air akan berlimpah datang kepada kita. Sama, jika kita inginkan keajaiban, kita inginkan keberlimpahan rezeki, ya, maka sadari bahwa Allah masih berikan rezeki yang sangat luar biasa kepada kita saat ini pula, detik ini pula. Dan jadikan rezeki itu untuk ya kita pikirkan, menjadikan rezekinya bagi orang lain, menjadikan keajaiban bagi orang lain. Saat itu terjadi, Allah akan gerojokkan yang bertubi-tubi limpahannya kepada kita. Inilah filosofi dari pompa air, sahabat-sahabat Filah, ya, agar senantiasa mengalirkan rezeki dan keajaiban kepada kita dari aplikasi jurus rahasia keajaiban. Mengapa? Karena dalam rahasia keajaiban juga disampaikan, ya, saat kita ya dihadirkan keajaiban, manakala justru kita senantiasa memikirkan keajaiban bagi orang lain, senantiasa kita menjadi perantara keajaiban bagi orang lain, sahabat-sahabat Filah. Maka sejatinya kita harus sadar betul bahwa kita dalam dunia kuantum satu sama ya dan terhubung. Saat kita senantiasa memikirkan orang lain, maka sejatinya kita memikirkan untuk diri kita sendiri. Ya, saat kita muliakan, kita bahagiakan orang lain, sejatinya itu adalah bukan untuk menolong mereka, tapi untuk menolong diri kita sendiri. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim disampaikan, ya, jika kita ingin ditolong oleh Allah, hal yang harus dilakukan adalah apa? Pancing pompa airnya tadi dengan air terlebih dahulu kalau kita inginkan air yang berlimpah. Sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, pertolongan yang sangat luar biasa kalau pertolongan dari Allah, ya. Maka hal yang harus dilakukan adalah apa? Bukan kita terus menerus untuk memohon, ya Allah hadirkan, ya Allah hadirkan, tapi justru kita ikhtiar untuk senantiasa menolong saudara kita.
ya sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudara kita. Maka cari saudara sesama muslim, ya keluarga terdekat kita, mana yang bisa kita bantu, jadikan diri kita perantara keajaiban bagi mereka. Saat itu terjadi, kita sudah pancing pompa airnya, maka yang terjadi, airnya akan semakin berlimpah keluar dari pompa air tersebut. Ya, bukan karena pompa airnya tidak bisa digunakan lagi, tapi karena kita yang belum paham akan ilmu rahasia keajaiban ini. Maka hal yang harus dilakukan, berlatihlah, berlomba-lombalah untuk senantiasa menghisap diri kita terlebih dahulu. Ya, kita cek energi syukur, kita jurnal syukur hari ini, detik ini, ya limpahan rezeki apa saja yang Allah masih hadirkan kepada kita. Kita syukuri dan kita jadikan nikmat tersebut untuk menjadi bagian dari perantara keajaiban orang lain. Maka saat itu terjadi, ya Allah akan hadirkan pertolongannya kepada kita. Allah langsung yang akan gerojokkan ya rezekinya yang berlimpah kepada kita semuanya, sahabat-sahabat Villa, sahabat Magnet Rezeki di seluruh Nusantara. Maka ya sebagaimana kita belajar dari kisah kaum Ansor dan kaum Muhajirin tadi ya dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9 ya. Kita ulangi terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mengutamakan muhajirin ya, jadi sejatinya ini mereka kaum Ansor, dan kaum Ansor lebih mengutamakan kaum muhajirin ala anfusihim, atas dirinya sendiri, walau kana bihim meskipun pada diri mereka sendiri khososok sangat membutuhkan. Meskipun saat ini kita butuh rezeki, meskipun saat ini kita butuh keajaiban, namun agar senantiasa rezeki keajaiban semakin mengalir deras kepada kita, bukan hanya kita ya cek pompa air kita apakah tertutup, apakah ada sekat, apakah ada hijab, apakah ada perisai rezekinya. Semakin kita ya fokus untuk melepaskan perisai rezeki itu sudah betul. Namun hingga saat ini kok masih belum mengalir-ngalir. Hal yang harus kita lakukan adalah cek apakah pompa air itu sudah kita pancing dengan air terlebih dahulu. Ya, maka mari cek dalam diri kita apakah masih ada aliran air tersebut. Jika masih ada air, gunakan untuk mancing ke dalam pompa air tersebut. Maka justru gerojokan rezeki, gerojokan keajaiban akan mengalir kepada kita. Begitu pula dengan keajaiban. Cek, hingga detik ini saat ini pasti Allah masih hadirkan keajaiban-keajaibannya kepada kita. Jika kita ingin keajaiban ini semakin berlimpah, maka mari jadikan keajaiban yang ada dalam diri kita ini untuk menjadikan ya perantara keajaiban bagi orang lain. Kita pancing terlebih dahulu. Ya sebagaimana pompa air tadi. Saat itu justru kita hadirkan ya dalam hadis yang disampaikan, sungguh Allah akan menolong hambanya ya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Meskipun kita membutuhkan, tapi kalau itu kita bantukan kepada orang lain, justru akan senantiasa berlipat-lipat dihadirkan ya kepada kita, sahabat-sahabat Villa, sahabat surga semua yang luar biasa ya. Demikian adalah kisah tentang filosofi dari pompa air yang ternyata sangat ya, ini adalah bagian dari aplikasi dari rahasia keajaiban. Dan mari ya memang ya dalam hadir di majelis ilmu ini akan senantiasa menambah wawasan, menambah mindset dalam diri kita, ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Namun jika kita tanpa mempraktekannya, ini tidak akan berarti apa-apa, sahabat-sahabat Villa. Maka kunci dari ilmu ini semuanya adalah mari senantiasa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi hadir di majelis ilmu akan merubah mindset kita, namun saat kita mempraktekannya, inilah yang akan merubah nasib kita. Mari saya doakan semoga sahabat-sahabat Villa ya, sahabat surga semua, sahabat Magnet Rezeki di seluruh Nusantara senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa menjadi aliran dari sungai kebaikan. Dan ada satu kisah yang sangat luar biasa, sahabat-sahabat Villa. Saat kemarin saya mengadakan ya seminar Magnet Rezeki online. Ya, saat seminar Magnet Rezeki online tersebut memang saya dedikasikan untuk ya program pembangunan ya Pondok Tahfidz Quran ya di yang kedua, yakni Pondok Tahfidz Quran Hafidz Quran di Surakarta. Nah, saat itu terjadi ada salah satu sahabat Villa yang ingin ikut ya, tanpa bertanya berapapun infaknya, beliau bertanya ingin ikut. Saat ikut, beliau berikutnya ya bertanya, "Bolehkah ilmu, bolehkah saya membayarkan 5 orang setelah saya?" Ya, saya jawab, boleh, silahkan ya. Setelah itu terjadi, dari 5 orang yang dibayarkan tersebut, akhirnya saya cari orang-orang yang benar-benar butuh akan ilmu Allah yang sangat luar biasa ini, dan benar-benar sungguh-sungguh untuk ikut dalam seminar rahasia Magnet Rezeki online ini. Saat 5 orang ini terpenuhi, tiba-tiba salah satu dari 5 orang tersebut ya
beliau akhirnya juga terketuk hatinya, tersentuh hatinya. Beliau bertanya, bolehkah saya juga mengikuti seperti orang yang tadi yang sedekah ilmunya kepada saya? Bolehkah saya membantu 4 orang lain berikutnya? Ya, akhirnya beliau membayarkan 4 orang setelahnya. Siapa saja beliau juga belum tahu. 4 orang pokoknya saya kembalikan kepada Pak Sofi. Nah, akhirnya dari 4 orang tersebut, ya, ada salah satu lagi yang terketuk hatinya pula untuk membayarkan orang lain. Masya Allah, inilah aliran dari sungai kebaikan. Nah, pahala yang terbanyak, ya, keajaiban yang semakin berlipat di mana? Orang yang pertama kali menjadi pemicu, ya. Orang yang pertama kali akhirnya mengetuk orang berikutnya, sepanjang itu masih ada, terus pahalanya akan terus mengalir dan berlipat-lipat. Bahkan saat ilmu itu terus digunakan sepanjang hidupnya, bahkan ditransferkan ilmunya itu kepada anak-anaknya, ya, kepada keluarganya, pahalanya akan semakin terus mengalir sebagai sedekah ilmu yang jariah kepada orang pertama yang sedekah untuk ya 5 orang tadi. Bahkan sampai kita terbujur kaku di dalam tanah sekalipun, maka yang terjadi, pahala itu akan terus mengalir kepada kita, sahabat-sahabat fillah. Bahkan doanya para malaikat, para penduduk langit dan bumi akan terus mengalir kepada kita. Mengapa? Karena kita termasuk bagian yang disebutkan dalam hadis, ya, Tirmidzi, ya, juga hadis riwayat Ibnu Hibban, ya. Sungguh Allah, para malaikat, para penduduk langit dan bumi, sampai pun, ya, semut yang ada di sarang, ikan yang ada di lautan, turut mendoakan kebaikan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan kepada manusia yang lain. Masya Allah. Saat beliau memberikan contoh, memberikan tauladan, itu sejatinya mengajarkan kebaikan kepada yang lain. Akhirnya diketuk hatinya orang yang lain yang menjadi wasilah. Akhirnya Pak, terus mengalir menjadikan keajaiban. Dan ternyata juga, ya, ada sosial eksperimen di Bandung, ya. Saat ada SPBU, ya, ada di SPBU, salah seorang ingin mengadakan sosial eksperimen. Beliau ingin bayarkan, ya, tangki yang belakangnya nanti ngisinya berapapun dibayarkan full, ya. Belum adakan riset, ya, dengan kamera tersembunyi. Akhirnya yang terjadi saat orang belakangnya itu diberikan tangki full, ya, full tank, ya, dibayarkan semuanya, orang tersebut terketuk hatinya. Akhirnya saat ditinggalkan oleh orang yang membayarkan tadi, ada salah satu sahabatnya yang pakai kamera, ya, kamera spy, ya, yang tidak terlihat, ya, oleh orang tersebut tanpa disadari oleh temannya yang lain, direkam. Ternyata orang tersebut akhirnya apa? Karena saya tadi ditolong oleh orang lain, ya, orang di belakangnya langsung bilang, Pak, karena saya tadi ditolong oleh orang di depan saya, bolehkah saya menolong Bapak? Bolehkah saya bayarkan full tank juga, Pak? Terus, dan itu mengalir sampai 5 orang di belakangnya. Masya Allah, keajaiban terjadi saat kita menjadi perantara keajaiban. Dan pahala orang pertama sampai dengan ke-5 mengalir terus dirasakan oleh orang yang pertama tadi. Meskipun yang dibantu sebenarnya 1, namun pahalanya bisa berlipat menjadi 5 kali lipat untuk kisah tersebut. Masya Allah, luar biasa. Mari sahabat-sahabat fillah, sahabat surga semua yang luar biasa, jika kita inginkan keajaiban, jika kita ingin aliran rezeki kita semakin deras, semakin lancar, maka hal yang harus dilakukan adalah mari senantiasa, ya, apa yang sudah kita miliki saat ini, nikmat apa saja, mari syukuri dan jadikan itu untuk memancing pompa air tadi. Jika pompa air tadi sumbatannya sudah dilepas, perisai rezekinya sudah dilepas, tapi kok belum lancar-lancar, bisa jadi karena kita nggak ingat untuk memancing pompa air tersebut dengan air juga. Jika kita ingin airnya berlimpah, kita gunakan air yang ada saat ini, kita gunakan pancing untuk pompa air. Jika saat ini kita ingin dapatkan keajaiban yang berlimpah, rezeki yang berlimpah, jadikan rezeki saat ini untuk memancing pompa air tadi, agar, ya, dalam sumur sudah Allah siapkan semua rezekinya, sudah Allah jamin kepada kita, bisa dengan mudahnya, ya, kita akses. Yakni dengan cara apa? Kita bantu pikirkan orang lain untuk bahagia. Kita jadikan perantara diri kita untuk menjadikan orang lain mulia dan bahagia karena kita. Ya, sekian dari saya, sahabat fillah, sahabat surga semua yang luar biasa. Semoga yang sedikit ini bisa senantiasa manfaat, dan semoga kita masih bisa senantiasa istiqomah untuk terus belajar, ya. Sepanjang hidup kita adalah santri, ya, dimana kemarin adalah hari santri nasional, ya, alhamdulillah. Sepanjang hidup kita adalah santri. Meskipun kita, ya, ada kalanya harus mengajar, namun sepanjang usia kita harus senantiasa belajar. Sampai kapan? Sampai nafas kita yang terakhir, sampai dengan, ya, nyawa kita masih ada di kerongkongan, kita harus senantiasa belajar terus-menerus, senantiasa bermujahadah, ya, berjuang untuk senantiasa masuk di zona takwa, agar senantiasa
yang mendapatkan ridhonya Allah, dan kita dipantaskan kembali untuk bisa kembali ke kampung halaman terbaik kita, yakni jannahnya. Amin amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat Filah, sahabat surga semua yang luar biasa, saya doakan semoga sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, semakin mudah untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka tugas kita hari ini adalah selepas dari kajian ini, dari majelis ilmu ini, cek pasangan kita yang ada di rumah, cek anak kita yang ada di rumah, cek orang tua kita yang ada di rumah. Ada nggak kira-kira yang bisa kita bantu? Ada nggak kira-kira yang bisa kita muliakan, bahagiakan mereka dengan adanya diri kita saat ini di sini? Ya, saat itu terjadi, maka tinggal tunggu saja, keajaiban akan semakin mengalir deras kepada kita. Terima kasih sahabat-sahabat Filah, sahabat surga semua yang luar biasa. Kita tutup kajian kita di pekan hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon ridhonya agar tidak menjadikan perisai rezeki bagi saya jika ada suatu hal yang belum tepat dalam penyampaian maupun akses ya dari jaringan kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofi Al-Khairadai, sahabat seperjalananmu menuju semakin dekat kembali kepadanya.